Sekarang, dengan jutaan orang yang akan menghadiri Piala Dunia musim panas ini, keamanan beralih ke udara, di mana drone tak berizin menjadi ancaman yang semakin meningkat. Sekarang, sebuah perusahaan teknologi Aritika Sekat beralih ke solusi dari Israel yang dapat mengambil alih kendali drone-drone itu di udara tanpa melepaskan satu tembakan pun. Sekarang saya bersama Adalia Boker, Wakil Presiden Pemasaran di Centrix, bagian dari grup Undas. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Jadi, ceritakan kepada kami, apa yang dilakukan teknologi Anda? Jika saya harus menjelaskannya kepada Anda dengan sesederhana mungkin, pada dasarnya, seolah-olah saya memberitahu Anda bahwa kami berbicara dalam bahasa yang digunakan drone untuk berkomunikasi dengan remote control-nya. Oke, jadi ada protokol komunikasi antara drone dan remote control-nya. Kami memahami bahasa itu dan kami mampu mengekstrak dari protokol itu sendiri, dari datanya, semua hal yang akan membantu kami menemukan lokasi drone dan memahami tujuannya. Jadi di mana lokasinya, seberapa cepat ia terbang, merek apa, model apa nomor seri dari drone itu sendiri. Dan jika pada suatu saat kami memutuskan bahwa ada bahaya atau drone tersebut melanggar area yang merupakan zona larangan terbang, kami akan mengambil alih. Artinya, kami akan memutuskan koneksi drone dari remote control-nya dan kami akan memberitahu drone tersebut. Sekarang, aku adalah remote control-mu dan kamu akan mendarat dimanapun aku memintamu untuk mendarat. Sekarang perusahaan Anda akan melindungi Piala Dunia musim panas ini. Jadi sebenarnya kamu melindunginya dari apa? Jadi kami melindunginya dari masuknya drone tak berizin. Pada dasarnya kamu tahu stadion-stadion itu. Ngomong-ngomong, kita sudah melihat hal itu bahkan saat Olimpiade 2 tahun lalu di Paris. Kamu tahu, drone sekarang digunakan untuk begitu banyak tujuan. Seperti kita sudah melihat tim-tim memata-matai tim lain selama latihan mereka dan hanya menerbangkan drone untuk memahami, kamu tahu, apa yang mereka latih, apa yang mereka fokuskan, hanya untuk mendapatkan informasi. Jadi meskipun niat ini tidak berbahaya, tetap saja itu ilegal. Kamu tidak boleh melakukan itu. Jadi itu salah satu sisi persoalannya. Kamu tahu, itu bisa saja seorang amatir atau seseorang yang tidak tahu apa-apa. Seperti anak kecil yang bermain dengan drone dan tidak tahu bahwa dia tidak diizinkan menerbangkan drone. Di area ini, kamu tahu, dekat stadion atau di dalam stadion. Dan bahkan sampai semoga tidak terjadi serangan teror. Sekarang, arena adalah tempat yang sangat padat orang. Jadi bagaimana kamu akan memastikan bahwa masyarakat tidak akan menyadari adanya gangguan apapun? Jadi pada dasarnya yang akan terjadi adalah kita akan mendeteksi drone tersebut begitu drone itu dinyalakan, benar? Jadi bahkan jika drone itu belum terbang, masih di tanah, jika berada dalam jangkauan 5-10 kilometer dari stadion itu sendiri, kita akan mendeteksinya. Dan jika kita memutuskan, sekali lagi ini hanya soal hitungan detik kan, kita akan memutuskan bahwa itu adalah musuh, itu bukan drone yang kita inginkan berada di dekat sini. Kita akan memutuskan sambungannya dari remote control-nya. Dan operatornya, seperti pilotnya, akan melihat bahwa dia kehilangan sinyal. Tapi mereka tidak akan tahu bahwa kita telah bekerja di balik layar dan memutuskan koneksi mereka dengan drone mereka. Mereka tidak akan bisa menerbangkannya. Itu satu hal. Jika drone-nya datang, kamu tahu dari luar, maka kita akan mendeteksinya jauh sebelum mencapai stadion. Dan karena itu, masyarakat bahkan tidak akan tahu bahwa kami telah menangani drone tersebut. Tidak akan ada kepanikan karena mereka tidak akan melihat bahwa ada drone di sekitar. Sekarang, jumlah perusahaan drone telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutmu, kenapa bisa begitu? Ada rasa urgensi bukan hanya karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan Timur Tengah. Menurutku, semua orang mulai menyadari bahwa insiden-insiden ini bukan lagi kejadian yang bersifat sementara. Ini terus terjadi dan akan tetap ada. Drone juga akan tetap ada.
Dan jika kita ingin menggunakan drone untuk kebaikan, artinya jika kamu dan aku ingin bisa memesan pizza dan pizzanya diantar dengan drone, kita perlu melindungi lalu lintas ini dari drone yang tidak diinginkan. Seperti setiap teknologi baru, seperti internet yang membutuhkan antivirus, maka drone yang baik juga, kamu tahu, harus dilindungi dari yang jahat. Adalia Boker, Wakil Presiden Pemasaran di Centrix. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini.